A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, atas dengan izin Allah juga kita kembali dipertemukannya untuk melanjutkan kajian kita dan pelajaran kita di dalam kitab Darul Nafis. Untuk ini mari kita lanjutkan tentang masalah mengenal diri. Pada tingkat untuk memasuki ilmu hakikat dan makrifat berarti memasuki suatu jalan pengetahuan yang tujuannya mengenal sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, bahwa siapa manusia itu dan siapa yang menjadikannya dan siapa yang menciptakan sekalian itu. Ilmu tasawuf meningkatkan jalan pengetahuan ini dengan mendasarkan sabda Rasulullah SAW. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri sendiri. Langkah pertama mengenal diri sendiri, telah mengetahui diri itu tersusun dari bentuk-bentuk lahir atau yang disebut badan atau jasmani, dan bentuk-bentuk batin yang disebut kolbu atau jiwa. Yang dimaksud dengan kolbu itu bukan hanya segumpal daging yang berada di sebelah kiri badan di bawah susu yang dikatakan jantung, tetapi dialah ruh yang mengatur jasmani dan segenap anggota badan. Dialah hakikat insan yang dinamakan diri yang sebenarnya diri. Dialah yang bertanggung jawab dan dialah dipuji atau disiksa oleh Allah. Untuk meneliti dan mengenal diri sendiri itu, maka jasad dapat dimisalkan suatu kerajaan, dan ruh sebagai rajanya yang berkuasa, dan dialah yang mengatur jasmani. Adapun jasmani adalah sebagai kerajaan dalam bentuk alam musyahada atau alam nyata. Seluruh badan jasmani akan hancur binasa setelah mati, tetapi hakikat roh dan jiwa tidak akan mati. Ia tetap tinggal dalam ilmu Allah. Dan adapun rohani atau jiwa adalah sebagai raja dalam bentuk alam gaib. Maksudnya bahwa roh atau jiwa itu adalah gaib. Ia keadaannya tidak berpisah-pisah, tidak terbatas oleh waktu dan ruang, tidak tentu tempatnya dalam suatu bagian tubuh. Oleh karena itu, maka setiap orang memintakan atas kerajaan kecil dalam dirinya sendiri. Sungguh benar sekali istilah yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah mikrokosmos atau dunia kecil dalam dirinya sendiri. Sebagian orang berpendapat bahwa hakikat kalbu atau roh itu dapat dicapai oleh seseorang dengan memejamkan kedua matanya, serta melupakan segalanya yang ada di sekitarnya, kecuali pribadinya. Dan cara begitu akan dapat juga kilauan dari alam abadi kepada pribadinya dalam mengenal dirinya. Tetapi bagaimanapun juga, segala pertanyaan yang mendalam tentang hakikat ruh yang sesungguhnya tidak diizinkan oleh Allah
yang Maha Esa. Di dalam Quran Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil ruh. Yas'alunaka 'anil ruhi. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Mereka itu bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Tidak kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit saja. Surat Al-Isra ayat 85. Apabila seseorang bertafakur atas dirinya sendiri, maka ia akan dapat mengetahui bahwa dirinya itu pada masa dahulunya tidak pernah ada. Firman Allah, tidaklah manusia itu ingat bahwa kami menjadikan dahulunya sedang ia belum ada sesuatu apapun. Kemudian manusia itu akan mengetahui bahwa ia sebenarnya dijadikan dari status air mani yang tidak mempunyai akal sedikitpun, tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, kepala, dan sebagainya. Dari sinilah manusia akan mengetahui dengan terang dan nyata bahwa tingkat kesempurnaan yang dapat dicapai bukanlah ia yang membuatnya. Karena sehelai rambut pun manusia itu tak akan sanggup membuatnya. Dengan jalan pikiran tersebut di atas, maka manusia itu dapat menemukan dirinya dalam kejadian yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kekuasaan dan kasih sayangnya Tuhan yang menjadikan. Dan apabila manusia itu berpikir jauh, maka ternyata ia di dalam kehidupannya akan menghajatkan berbagai macam keperluan seperti makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu telah tersedia lengkap di dalam muka bumi ini. Di sini manusia menjadi sadar akan sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang begitu besar dan luasnya. Demikianlah alam dunia yang diciptakan Allah, penuh dengan keajaiban, langkah jasad sebagai bukti kekuasaan dan kebijaksanaannya, dan penuh dengan berbagai alat kelengkapan yang dibuatnya sebagai tanda kasih sayangnya guna keperluan hidup manusia. Maka oleh karena itu manusia akan mengetahui bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu benar-benar bahwa dengan penelitian dan pengenalan diri sendiri akan menjadi kunci bagi pengenalan Allah. Demikianlah antara lain cuplikan dari kitab Kimia Sa'adah oleh Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.